Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Yuk semangat belajar kimia lagi. Materi kali ini adalah rumus kimia senyawa dan persamaan reaksi. Dan mudah-mudahan materi ini dapat membantu kalian dalam memahami tentang rumus molekul, rumus empiris, dan penyetaraan persamaan reaksi hingga akhirnya kita siap memahami materi perhitungan kimia. Oke, yuk langsung aja deh kita mulai pembahasannya. Adik-adik, rumus kimia dapat dikatakan sebagai lambang zat. Rumus kimia mencerminkan komposisi zat tersebut. Nah, untuk rumus kimia senyawa dapat berupa rumus molekul dan rumus empiris. Rumus molekul atau RM adalah rumus yang menyatakan jenis dan jumlah atom yang menyusun satu molekul senyawa. Sebagai contoh, molekul H2O. Perhatikan ya, di sini ada dua jenis atom yang menyusun H2O, yaitu atom H dan atom O, di mana jumlah atom H-nya itu ada 2 dan O-nya 1. Ingat ya adik-adik, dalam rumus kimia dan persamaan reaksi, angka 1 nggak ditulis ya. Kemudian rumus empiris atau RE, yaitu rumus yang menyatakan jenis dan perbandingan atom unsur yang menyusun senyawa. Masih H2O sebagai contoh. Pada pembahasan rumus molekul, kita memahami bahwa H2O terdiri dari dua jenis atom. H jumlahnya 2, sedang O 1. Nah, bagaimana perbandingan atom unsur dalam H2O? Nah, perbandingannya berarti 2 banding 1. Masih belum paham? Yuk, perhatikan tabel berikut. Kita mulai dari NH3 ya, karena yang H2O tadi sudah. Nah, untuk NH3, ada dua jenis atom, yaitu nitrogen dan hidrogen, di mana jumlah atom N-nya 1 dan H-nya 3. Dan itu berarti juga perbandingan atom-atom dalam molekulnya adalah 1 banding 3. Bagaimana dengan rumus empirisnya? Adik-adik, jika dalam perbandingannya ada angka 1, maka perbandingan ini nggak bisa diperkecil atau disederhanakan lagi ya. Sehingga rumus empiris NH3 sama dengan rumus molekulnya, yaitu NH3. Nah, untuk CH3COOH, kita lihat di sini ada 3 jenis atom ya, yaitu C, H, dan O. C-nya 2, H-nya 3 ditambah 1, 4 ya. Kemudian O-nya 1, 2 ya. Nah, berarti perbandingannya 2 banding 4 banding 2. Perbandingan ini masih bisa kita sederhanakan. Yap, angka-angka ini kita bagi dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1, 4 dibagi 2 sama dengan 2, dan 2 dibagi 2, 1. Sehingga sekarang perbandingannya yaitu 1 banding 2 banding 1. Berarti C-nya 1, H-nya 2, dan O-nya 1. Maka rumus empirisnya adalah CH2O. Next ke C2H5OH. Ada 3 jenis atom, yaitu C, H, dan O. C-nya 2, H-nya 6, dan O-nya 1. Berarti perbandingannya adalah 2 banding 6 banding 1. Ada angka 1 di sini, berarti nggak bisa disederhanakan lagi. Maka rumus empirisnya C2H6O. C6H12O6. Ada 3 jenis atom, yaitu C, H, dan O. C-nya 6, H-nya 12, dan O-nya 6. Berarti perbandingannya 6 banding 12 banding 6. Ini masih bisa kita sederhanakan dengan membaginya dengan angka 6. Sehingga perbandingannya sekarang menjadi 1 banding 2 banding 1. C-nya 1, H-nya 2, dan O-nya 1. Maka rumus empirisnya adalah CH2O. C6H6. C-nya 6, H-nya 6. Perbandingannya berarti 6 banding 6. Kita sederhanakan ya. Sehingga perbandingannya menjadi 1 banding 1. C-nya 1, H-nya 1. Maka rumus empiris dari C6H6 adalah CH. Terakhir H2SO4. H-nya 2, S-nya 1, dan O-nya 4. Maka perbandingannya
2:1:4. Ingat, ada angka 1 di sini. Berarti nggak bisa disederhanain, dan rumus empiris H2SO4 adalah H2SO4, sama dengan rumus molekulnya. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Next, kita menghitung jumlah atom dalam rumus kimia. Kalau ini gampang banget ya adik-adik, tapi ingat ya, harus teliti supaya nggak salah dalam menghitungnya. Sebagai contoh, H2O atau air terdiri dari 2 jenis atom, yaitu atom H dan atom O, di mana atom H jumlahnya ada 2 dan atom O 1. Untuk urea atau CONH2 2 kali, ada 4 jenis atom, yaitu atom C, O, N, dan H. Atom C jumlahnya 1, atom O 1, kemudian N ada 2, kok 2 bukan 1? Nah, coba perhatikan, NH2 ini ada di dalam tanda kurung, kemudian ada keterangan indeks 2 di sini. Berarti NH2-nya dikali 2, atau NH2-nya ada 2. Maka N ini ada 1, kemudian dikalikan dengan 2 yang ini. Maka jumlah atom N-nya itu 2. Untuk atom H, di sini 2, kemudian dikalikan dengan 2. Maka jumlah atom H-nya adalah 4. Asam oksalat atau H2C2O4, 2H2O. Ada 3 jenis atom, yaitu H, C, dan O. Atom H-nya hitung. Di sini 2, kemudian yang ini juga ada 2. Tapi karena ada angka 2 di depan molekul H2O, yang berarti molekul airnya ada 2, maka atom-atom yang ini juga harus dikalikan 2. Sehingga 2 dikali 2 sama dengan 4. Yang ini H-nya 4, yang ini 2. Sehingga jumlah atom H-nya ada 6. Kalau atom C ada 2 ya. Kemudian atom O di sini 4, yang ini 1 dikali 2. Jadi O-nya ada 2 ya. Berarti tinggal kita tambahkan tadi yang ini 4, yang ini 2. Maka O totalnya ada 6 atom. Oke, jangan lupa ya, kalau ada tanda kurung, maka atom-atom yang ada di dalam kurung harus dikalikan dengan angka yang ada di sini atau indeks. Dan kalau ada angka di depan molekul seperti ini, berarti atom-atom dalam molekul ini harus dikalikan dengan angka yang di depannya. Dan tanda titik dalam rumus kimia jangan diartikan dengan kali ya adik-adik. Oh ya, sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini ya. Dan terima kasih atas atensinya. Pembahasan selanjutnya tentang persamaan reaksi. Persamaan reaksi adalah penulisan simbolis dari sebuah reaksi kimia. Contoh, logam besi bereaksi dengan gas oksigen membentuk besi 3 oksida. Dapat dituliskan dalam persamaan reaksi sebagai berikut. Persamaan reaksi menggambarkan reaksi kimia yang terdiri atas rumus kimia reaksi atau reaktan yang ditulis di ruas kiri ya, dan rumus kimia hasil reaksi atau produk yang dituliskan di ruas kanan. Kedua ruas dihubungkan oleh tanda panah yang dibaca membentuk atau menghasilkan atau kata lain yang sesuai. Wujud zat dinyatakan dengan huruf miring di dalam tanda kurung, seperti ini. Ada 4 macam wujud zat ya adik-adik. S artinya padatan atau solid, G artinya gas, L artinya cair atau liquid, Aq artinya larutan atau aqueous. Indeks adalah angka yang ditulis subscript di sebelah kanan unsur dalam senyawa. Indeks menyatakan jumlah atom unsur yang ada di depannya. Contoh, Fe2O3, artinya satu molekul Fe2O3 terdiri atas 2 atom Fe dan 3 atom O. Sedang koefisien adalah jumlah satuan rumus kimia atau angka yang terdapat di depan rumus kimia dan menyatakan perbandingan paling sederhana dari zat-zat yang terlibat dalam reaksi. Contoh, 3O2. Angka 3 ini adalah koefisien yang juga menunjukkan jumlah molekul O2 yang bereaksi, yaitu sebanyak 3 mol.
2 Fe2O3. Artinya, ada 2 molekul Fe2O3 yang terlibat dalam reaksi. Baik indeks maupun koefisien, jika angkanya 1, maka tidak perlu ditulis ya. Oh ya adik-adik, suatu persamaan reaksi dikatakan setara jika jumlah atom-atom zat reaksi atau atom-atom yang berada di ruas kiri sama dengan jumlah atom-atom hasil reaksi atau yang ada di ruas kanan. Reaksi disebut juga reaktan dan hasil reaksi disebut juga produk. Apabila persamaan reaksi belum setara atau jumlah atom-atom di ruas kiri dan yang di ruas kanan belum sama, maka perlu disetarakan dengan menambahkan koefisien reaksi tanpa merubah indeksnya. Soalnya, nanti kalau dirubah indeksnya, misal yang ini diganti 3, berarti berubah dong rumus kimianya. Jadi Fe3O3, dan malah bukan zat itu lagi. Padahal seharusnya hasil reaksinya haruslah Fe2O3. Oke, kita lihat ya pada reaksi ini, 4 Fe ditambah 3O2 membentuk 2 Fe2O3. Di ruas kiri ada Fe dan O2. Di sini Fe-nya 1. Kemudian dikalikan dengan angka yang di depannya atau koefisien ya. 1 kali 4 berarti jumlah atom Fe 4. Untuk atom O jumlahnya 2 dikali 3 berarti 6 ya jumlah atom O-nya. Dan di ruas kanan perhatikan ini atom Fe-nya 2 dikali 2 ada 4 ya atom Fe-nya. Kemudian O-nya 3 dikali 2 ada 6. Nah, jumlah atom Fe di kiri 4 dan di kanan juga 4. O juga sama, di kiri 6, di kanan 6. Ini berarti persamaan reaksinya sudah setara. Terus, kayak gimana sih kalau reaksi yang belum setara itu? Yuk perhatikan persamaan reaksi berikut yang belum setara serta bagaimana cara menyetarakannya. Ada 2 cara yang bisa dipergunakan untuk menyetarakan persamaan reaksi. Bisa dengan cara pingpong atau dengan cara aljabar. Akan saya contohkan dua-duanya, namun untuk persamaan reaksi yang kompleks atau jika kamu masih dalam kesulitan dengan penyetaraan persamaan reaksi, kalian bisa memilih menggunakan yang cara aljabar. Yang pertama, perhatikan reaksi berikut. Al atau aluminium bereaksi dengan HCl atau asam klorida membentuk AlCl3, yaitu aluminium klorida dan gas hidrogen. Ini reaksinya belum setara ya. Kita setarakan dulu. Yang pertama menggunakan cara pingpong dulu ya. Oke, perhatikan di kiri Al-nya ada 1, di kanan juga 1. Kemudian H di kiri ada 1 dan di kanan ada 2. Cl di kiri ada 1, di kanan ada 3. Coba kalian perhatikan jumlah atom-atom yang ada di kiri dan yang ada di kanan. Apakah sama? Enggak ya? Yang mana yang enggak sama? Yap, H di sini 1, sedang yang ini 2. Begitupun dengan Cl, yang di kiri ada 1 dan di kanan ada 3. Berarti kita perlu membuatnya setara. Cl dulu ya, di kiri 1, di kanan 3. Supaya sama gimana? Betul banget, yang ini harus dikalikan 3. Kita tulis angka 3 di sini, yang berarti sebagai koefisien ya. Maka sekarang Cl-nya ada 1 dikali 3. 3 ya. Nah, jangan lupa H-nya juga harus ikut dikalikan. 1 dikali 3 sama dengan 3. Oke, kita lihat Al di kiri dan di kanan sudah sama-sama 1. Cl juga sudah sama-sama 3. Apa yang belum sama jumlah atomnya? Betul, H. H di kiri 3, sedang di kanan 2. Yang ini kita bubuhkan koefisien. Berapa koefisiennya? Koefisiennya 3/2 ya. Kita lihat di sini atom H-nya ada 2. Kalau kita kalikan dengan 3/2, maka 2 yang ini dan yang ini bisa kita coret sehingga hasilnya adalah 3. Sekarang reaksi sudah setara ya. Jumlah H di kanan dan di kiri sudah sama. Dan persamaan reaksinya yang sudah setara adalah seperti ini. Sekarang cara aljabar. Masih dengan reaksi yang sama.
Kita lihat di ruas kiri atau reaktan terdapat 3 jenis atom, yaitu Al, H, dan Cl. Kemudian kita beri koefisien reaksi di depan masing-masing zat dalam bentuk huruf seperti ini. Gak mesti diawali dari A ya, yang penting berurutan. Jadi bisa saja M, N, O, P, atau lainnya. Oke, sekarang kita buat persamaannya untuk tiap-tiap atomnya. Al dulu ya. Al yang di kiri ada 1, kita kalikan dengan A. 1 dikali A sama dengan A. Kita tulis seperti ini. Kemudian untuk Al yang di kanan ada 1 juga. Kita kalikan dengan C. 1 kali C itu C ya. Sehingga persamaannya A sama dengan C. Tanda sama dengan di sini maksudnya atom yang kiri harus sama dengan yang kanan ya. Kemudian H di kiri yang ini ya. Ada 1 kali B berarti B, kemudian di kanan yang ini ada 2 dikali D berarti 2D, sehingga persamaan kedua adalah B sama dengan 2D. Sekarang Cl, di kiri ada 1 kali B itu B, kemudian di kanan Cl ada 3 dikali C, 3C, sehingga persamaan ketiganya adalah B sama dengan 3C. Setelah membuat persamaan matematis, kita mencari zat atau senyawa yang paling banyak jumlah atomnya atau rumus kimianya paling kompleks dengan menetapkan koefisiennya sama dengan 1. Nah, berarti kalau untuk reaksi ini AlCl3 ya, yang rumus kimianya paling kompleks. Berarti koefisien yang ini, yang C ya, adalah 1. Nah, karena A sama dengan C, maka A juga 1 dong jadinya. Kemudian untuk persamaan yang ini, B sama dengan 3C, C-nya 1 ya, berarti 3 dikali 1 sama dengan 3, maka B sama dengan 3. Tadi B itu kan 3 ya, berarti di sini bisa kita ganti seperti ini, sehingga menjadi 3 sama dengan 2D. Kita cari D-nya, D sama dengan 3/2. Angka yang bersama dengan huruf ditaruh di bawah ya, 3 yang ini di atas. Oke, sudah ketemu semua koefisiennya. A-nya 1 kita simpan di sini. Jangan lupa angka 1 nggak ditulis ya. Kemudian B, 3 di sini. C tadi 1 ya, 1 nggak ditulis. Dan terakhir D, 3/2. Kita tulis di sini. Nah, karena koefisiennya ada yang bentuknya pecahan, maka kita ubah dulu agar menjadi bilangan bulat. Kita kalikan semua koefisiennya dengan 2 ya, agar pecahan ini bisa menjadi bilangan bulat. Sekali lagi, semua koefisiennya ya dikalikan. Sehingga koefisien Al 1 kali 2, 2, HCl 3 dikali 2, 6, AlCl3 1 dikali 2, 2, dan yang ini 3/2 dikali 2 adalah 3. Inilah persamaan reaksinya yang sudah setara. Persamaan reaksi berikutnya, N2 ditambah H2 membentuk NH3. Kita setarakan yang pertama dengan cara pingpong. Di kiri N-nya ada 2, H-nya juga 2. Di kanan N-nya ada 1 dan H-nya ada 3. N dulu ya, kita setarakan. Di kiri ada 2, di kanan ada 1. Supaya sama gimana? Berarti yang ini dikalikan 2 dong. Kita tulis 2 sebagai koefisien di sini, sehingga N-nya menjadi 2. H juga ikut dikalikan. 3 dikali 2 berarti 6 ya. Nah, N-nya udah sama, H-nya yang belum. Di kiri H-nya 2, di kanan H-nya 6. Supaya sama, yap bener banget, yang ini dikalikan 3, sehingga H-nya sekarang 6. Sudah sama ya jumlah masing-masing atom di kiri dan di kanan. Sekarang cara aljabar. Di ruas kiri ada 2 jenis atom, yaitu N dan H. Kemudian kita beri koefisien reaksi di depan masing-masing zat dalam bentuk huruf. Next kita buat persamaan matematisnya. N di kiri ada 2, 2 dikali A, 2A ya. Kemudian N di kanan ada 1. 1 dikali C itu C, maka persamaan yang pertama adalah 2A sama dengan C.
H di kiri ada 2, 2 dikali B itu 2B, H di kanan ada 3, 3 dikali C, 3C. Persamaan yang kedua adalah 2B sama dengan 3C. Selanjutnya kita tetapkan koefisien salah satu zat yang paling kompleks sama dengan 1. Berarti yang ini ya, yang C sama dengan 1, berarti 2A sama dengan 1. A sama dengan 1/2 atau setengah. Ingat ya, angka yang bersama dengan huruf ditaruh di bawah, sedang yang ini di atas. Untuk persamaan yang ini, C tadi 1 ya, berarti 3 dikali 1 sama dengan 3. Sehingga 2B sama dengan 3. B sama dengan 3/2. Oke, kita simpan koefisien reaksinya di depan masing-masing zat. A itu setengah, kita simpan di sini. B 3/2 di sini. C 1 ya, di sini. Ingat, angka 1 nggak perlu ditulis. Nah, karena koefisiennya ada yang masih pecahan, kita kalikan dulu dengan angka agar bisa menjadi bilangan bulat. Untuk reaksi ini, dikalikan 2 ya. Sehingga yang ini setengah dikali 2 sama dengan 1, 3/2 dikali 2 sama dengan 3, 1 dikali 2 sama dengan 2. Maka persamaan reaksi yang sudah setaranya adalah seperti ini. NaOH plus H3PO4 membentuk Na3PO4 plus H2O. Kalian udah pasti mulai paham nih. Langsung aja ya ke cara aljabar. Perhatikan nih, zat-zat di ruas kiri ada atom Na, O, H, dan P. Langkah berikutnya, kita beri koefisien reaksi dalam bentuk huruf di depan masing-masing zat. Kemudian kita buat persamaan matematisnya. Na di ruas kiri ada 1, 1 dikali A itu A. Di ruas kanan, Na ada 3, 3 dikali C, berarti 3C. Sehingga persamaan yang pertama, A sama dengan 3C. Selanjutnya, perhatikan O. Di kiri, O ada di dua zat ya. Ada di sini dan di sini. Untuk yang ini, O-nya ada 1. 1 kali A, A. Yang ini O-nya ada 4. Berarti 4 dikali B, 4B. Di kanan, O ada di sini dan di sini. Untuk yang ini ada 4, 4 dikali C, 4C. Yang ini 1, 1 dikali D sama dengan D. Maka persamaan keduanya yaitu A ditambah 4B sama dengan 4C ditambah D. Next ke H, di kiri di sini ada 1, 1 kali A. Yang ini 3H-nya. 3 dikali B, 3B. Di kanan, H yang ini 2, 2 dikali D, 2D, sehingga A ditambah 3B sama dengan 2D. Terakhir, P. Di kiri ada 1, 1 dikali B, B. Di kanan, 1 dikali C berarti C, sehingga persamaannya adalah B sama dengan C. Kita tetapkan koefisien C-nya sama dengan 1. Maka untuk persamaan ini, C-nya 1 berarti 3 dikali 1 sama dengan 3. A sama dengan 3. Nah, yang ini karena C-nya 1 berarti B sama dengan 1. Tinggal kita cari yang D-nya. Kita pakai persamaan yang ini aja ya. A-nya 3, B-nya 1, berarti 3 dikali 1, 3 ya. Maka 3 tambah 3 sama dengan 2D. 6 sama dengan 2D. D sama dengan 6/2. Ingat ya, angka yang bersama dengan huruf di bawah. Yang ini di atas. Sehingga 6/2 sama dengan 3. A-nya sudah ada, B juga, C itu 1, dan D juga sudah ketemu. Berarti persamaan ini nggak perlu dipakai karena semua koefisiennya sudah ketemu. A itu 3 ditulis di sini, B di sini,
C di sini dan D di sini. Sehingga persamaan reaksi yang sudah setaranya seperti ini. Seru nih ya. Yuk kita setarakan reaksi yang zat-zatnya banyak nih kayak gini. Ca3PO4 2 kali ditambah SiO2 ditambah C membentuk CaSiO3 ditambah CO ditambah P4. Atom-atomnya ada Ca, P, O, Si, dan C. Kemudian tulis koefisien dalam huruf. Untuk Ca, 3 dikali A, 3A. Yang ini 1 dikali D, D ya. Sehingga persamaan pertama adalah 3A sama dengan D. P, 1 dikali 2, berarti ada 2. 2 dikali A, 2A. Di kanan P ada 4. 4 dikali F, 4F. Maka persamaan kedua, 2A sama dengan 4F. Sekarang O. Di sini ada 4. 4 dikali 2, 8. 8 dikali A, 8A. Ditambah O yang ini ada 2. 2 dikali B, 2B. Di kanan yang ini 3 dikali D, 3D. Yang ini 1 dikali E itu E ya. Sehingga 8A ditambah 2B sama dengan 3D plus E. Si di kiri 1 dikali B, B. Di kanan 1 dikali D, D. Maka B sama dengan D. Next, C. Ada 1 dikali C. C. Di kanan 1 dikali E itu E. Maka C sama dengan E. Oke, kita tetapkan koefisien zat yang paling kompleks sama dengan 1. Berarti yang ini ya, A sama dengan 1. Untuk persamaan yang ini, 3A sama dengan D. Berarti 3 dikali 1 sama dengan 3, maka D sama dengan 3. Nah, kalau D itu 3, maka karena B sama dengan D, B-nya juga 3 dong. Sekarang ke persamaan yang ini, 2A sama dengan 4F. A-nya sama dengan 1, maka 2 dikali 1 sama dengan 2, berarti 2 sama dengan 4F. F sama dengan 2/4. Atau kalau disederhanakan menjadi 1/2. Selanjutnya ke persamaan ini, A-nya sama dengan 1, berarti 8 dikali 1, ditambah 2 dikali B, berarti 2 kali 3 ya, sama dengan 3D. 3D, 3 dikali 3, ditambah E. 8 ditambah 6 sama dengan 14, berarti 14 sama dengan 9 plus E. 9-nya pindah ke ruas kiri, sehingga jadi min. 14 min 9 sama dengan E. E sama dengan 5. Karena C sama dengan E, berarti C sama dengan 5. Oke deh, kita tinggal simpan di tempatnya masing-masing. Seperti ini. Dan jangan lupa, koefisiennya masih ada yang dalam bentuk pecahan. Kita kalikan dengan suatu angka supaya menjadi bilangan bulat ya. Untuk reaksi ini, koefisiennya semua dikalikan 2. Sehingga persamaan reaksi yang sudah setaranya adalah seperti ini. Bagaimana jika kalian mendapati soalnya dalam bentuk seperti ini? Karbon dioksida dan amonia membentuk urea dan air. Kalau bentuknya seperti ini, maka kita ubah dulu ya ke dalam bentuk rumus kimia. Insya Allah, kalian sudah bisa, karena sudah dibahas di materi tata nama senyawa anorganik. Maka reaksinya adalah seperti ini. CO2 ditambah NH3 membentuk CONH2 2 kali dan H2O. Atom-atomnya ada C, O, N, dan H. Koefisiennya kita tulis. Kemudian kita cari persamaannya. Persamaan pertama, 1 dikali A, itu A, 1 dikali C, C, maka A sama dengan C. Untuk O, di sini ada 2 dikali A, 2A,
Yang ini 1 dikali C itu C, ditambah 1 dikali D, D. Maka 2A sama dengan C tambah D. Next, N. Ada 1 dikali B, B. Kemudian N di kanan, 1 dikali 2, 2. 2 dikali C, 2C. Maka B sama dengan 2C. Terakhir, H. Yang ini ada 3 dikali B, 3B. Yang kanan 2 dikali 2, 4. 4 dikali C, 4C. Ditambah 2 dikali D, yaitu 2D. Maka 3B sama dengan 4C tambah 2D. Kemudian kita tetapkan CONH2 dua kali, koefisiennya sama dengan 1. Berarti C sama dengan 1. A sama dengan C, berarti A-nya 1 ya. Sehingga kita bisa mencari B menggunakan persamaan ini. B sama dengan 2C, berarti B sama dengan 2 dikali 1, yaitu 2. Tinggal kita mencari yang D, pakai persamaan di antara dua ini. Bisa dua-duanya kok. Oke, pakai aja yang ini ya. 2A sama dengan C plus D. Berarti 2 dikali 1 sama dengan 1 plus D. 2 sama dengan 1 ditambah D. Angka 1 pindah ruas jadi min ya. Sehingga 2 min 1 sama dengan D. D sama dengan 1. Tinggal kita simpan deh koefisiennya di tempatnya masing-masing seperti ini. Jangan lupa angka 1 tidak perlu ditulis. Dan persamaan reaksi yang sudah setaranya adalah seperti ini. Alhamdulillah, bahasan kali ini lumayan banget ya. Nyambung juga ya sama pelajaran matematik. Tapi mudah-mudahan kalian bisa paham dengan pembahasan video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.